guys, bertemu lagi dengan saya di podcast Gemas. Nah, dan dengan saya di sini, Anissa Fitriani sebagai moderator. Dan tema kali ini kita tentang sejarah budaya lokal yang ada di Sumatera Utara. Dan di sini kami sudah bersama dengan kakak-kakak mahasiswa Universitas Maluku. Perkenalkan, nama saya Demonisa. Perkenalkan, nama saya Nathan Damani. Perkenalkan, nama saya Sujitan Sani. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajarudin. Nah, udah pada kenal kan semuanya? Gimana kabarnya kakak semuanya? Baik. Gimana tadi perjalanannya Kak? Kan saya semua sudah dengar kalau Kak sama ini melakukan perjalanan ke museum ya. Nah, saya pengen tahu deh kayak mau tanya bagaimana sih strategi kakak dalam mengimplementasikan toko Sini Maharaja yang bisa di PSKD, tepatnya tentang penggalakan budaya lokal. Ya, menurut saya implementasi yang efektif memerlukan merupakan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara seluruh siswa dan komunitas lokal dengan pendekatan yang tepat. Perencanaan pembelajaran tentang Sisi Maharaja tersebut dapat menjadi wahana yang efektif untuk penggalakan budaya lokal dan menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan siswa. Jadi melakukan kolaborasi gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan tentang mengimplementasikannya dengan cara berkolaborasi. Dan yang ini saya mau bertanya, apa yang kakak terapkan pada peserta didik nantinya tentang museum PG Selawat? Cara saya menerapkan kepada anak saya secara pemahaman menurut saya pemahamannya SD. Di tingkat SD saya bercerita atau menongengkan kepada mereka bagaimana cerita tentang Kuli yang kemudian dari SMP atau SMA saya menerapkan atau menceritakannya melalui saya menceritakan mereka pada tempat-tempat. Nah, kalau yang tadi langsung mengajak peserta didiknya ya Kak ke sana. Nah, biasanya kakak-kakak ini kan suka dan lupakan aksi hidup tentang museum dari Selawati atau Maharaja Arwada itu. Jadi kalau sudah kakak dan implementasikan kakak kepada peserta didik yang tidak suka sejarah atau tidak suka sejarah dengan budaya lokal, itu gimana sih cara menyakitkan kalau sejarah itu tidak membosankan itu? Organisasi hidup dari SMP Selawati dan Maharaja, saya memahami betul tantangan tentang pandemi yang pulang menyukai sejarah dan budaya lokal. Khususnya adalah mengubah sejarah hafalan menjadi pengalaman yang hidup dan maju. Caranya seperti mengajak langsung peserta didik untuk berinteraksi dengan realia atau benda-benda asli di museum gedung ini seperti foto, senjata tradisional, serta naskah Batak. Sedangkan di kampung Maharaja 12 kita bisa berfokus pada kreasi dengan menceritakan perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan yang dapat merefleksikan secara individual. Yang kedua, adanya koneksi personal dan kontekstual. Menunjukkan bagaimana sejarah Sisi Maharaja 12 dan budaya Batak mereka saat ini tapi misalnya diskusikan bagaimana nilai-nilai dari mana dahulu masih relevan dalam masyarakat hingga saat ini, atau bagaimana perjuangan Maharaja 12 membentuk identitas lokal mereka. Dan ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang dinamis seperti bercerita atau metode drama mini atau simulasi akan mereka memerankan kembali ke sebuah sejarah atau adegan budaya Batak di Utara. Lalu pemanfaatan teknologi, dorong mereka membuat vlog sejarah dengan video atau menggunakan virtual museum jika tersedia. Dan terakhir menggunakan diskusi aktivitas. Fasilitasi diskusi tentang nilainya aktivitas sejarah yang dorong pemikiran kritis daripada apa. Jadi mengajak peserta didik langsung merasakan apa yang terjadi di masa lalu ya. Nah, dari penjelasan kakak tadi kan ada kayak
mengesahkan atau menyebutkan dari Natolu. Kalau boleh tahu dari apa itu apa sih? Ya, jadi dari Natolu itu adalah sistem kekerabatan dan filosofi sosial budaya masyarakat Batak Toba yang mengatur hubungan antar keluarga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam tarian istiadat. Nah, pengertian yang jelas dan singkat dari Natolu secara alfiah itu berarti tungku yang tiga, menggambarkan tiga bahan penyangga yang digunakan untuk memasak. Ketiganya melambangkan tiga posisi, yaitu dalam hubungan kekerabatan, yaitu yang pertama itu hula-hula, kekeluargaan dari pihak istri atau pemberi istri atau dua mati. Yang kedua itu dongat kebu, itu seperti saudara, semarga, jadi harus dijaga hubungan baiknya. Dan yang ketiga itu dari boy. Boy itu keluarga dari perempuan atau penerima istri harus disayangi. Nah, nilai utama dalam Natolu, lomba margulanda atau hormat kepada hubungan negatif. Manat mardongan kubu atau hati-hati terhadap sang marga. Nah, jadi elit margolu atau sayang kepada boy. Jadi itu yang saya tahu tentang mereka. Lebih ke menghormati adat istiadat seperti yang udah bangun. Nah, kan semua teman-teman yang di rumah sudah tahu kan gimana ceritanya TB Sulawesi atau makam Sisi Raja yang ke-12. Nah, saya mau tanya untuk hal-hal saya yang Bapak lakuin untuk mengajak peserta didik bahwa kalau museum itu wajib dilestarikan, jadi tidak bisa dilupakan. Untuk gimana ngajak peserta didik untuk bisa menghargai sejarah kita. Ya, jadi karena di zaman sekarang yang lebih banyak menggunakan media sosial, tapi orang tidak tertarik untuk pergi ke tentang pelestarian budaya ya. Jadi untuk menggunakan ke media sosial itu lebih yang happy gitu, yang happy gitu kan. Jadi caranya gimana sih? Karena kita nggak bisa memaksa kita apa yang kita mau ke orang lain. Jadi kita itu lebih promosikannya itu lebih ke media sosial. Kalau kita tunjukkan ke budaya atau melestarikan budaya atau sejarah itu tidak membosankan itu. Jadi bisa membuat pelajaran dan budaya itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Dan kita bisa mengajak mereka ke tempatnya langsung supaya mereka lihat bagaimana sih bentuknya langsung wisata atau museum yang akan didatangi. Jadi tidak cuma lihat dari HP. Dia tidak terlalu menonton ya pembelajarannya. Jadi dan cerita kakak itu semuanya kayaknya seru ya perjalanan menyusuri sejarah di Ketupang. Kalau boleh tahu boleh nggak sih kak ikut kayaknya seru. Boleh nih, kebetulan setiap tahunnya kita itu ada kegiatan yang namanya Gerbit, mengunjungi tempat-tempat berwisata. Juga ada yang namanya Gerbit atau Gerbit yang dilakukan setiap tahunnya oleh mahasiswa pendidikan sejarah. Siapapun melakukan kegiatan seperti ya. Nah, seru banget ya ceritanya. Jadi pengen tahu lebih dalam. Cuman mungkin waktu kita terbatas. Jadi kita akhirnya sampai di sini saja ya. Saya moderator, izin pamit.